Let it out. Been building up, you better let it out. Say everything that you've been meaning now. I want it to burn. When you tell me that I'm such a wreck, it isn't easy cleaning up your mess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fadilah, NIM 1931057, kelas 2D, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam yang diampu oleh dosen Ahmad Fauzi ME. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Menurut bahasa, berdasarkan Kamus Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, bahwa mal atau harta berasal dari kata kerja mawala multa tumalu multa. Jadi, harta didefinisikan sebagai sesuatu yang dimiliki. Berkata Ibnu Atsir, pada dasarnya, al-mal ialah barang milik seperti emas atau perak. Tetapi kemudian kata mal itu atau harta dipakai untuk semua jenis benda yang bisa dikonsumsi dan dimiliki. Kemudian, pengertian harta dalam Al-Quran. Harta dalam pandangan Al-Quran adalah segala sesuatu yang disenangi manusia seperti emas, perak, kuda, pilihan hewan, sawah, ladang, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu diperlukan untuk memenuhi hajat hidup. Menurut Al-Quran, harta menjadi baik bila digunakan sesuai petunjuk ilahi, atau sebaliknya akan menjadi buruk bila penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuknya. Kemudian, pengertian harta menurut Al-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya harta ialah yang berada pada orang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa harta sebagai milik pribadi menjadi nikmat bila digunakan untuk kebaikan, semisal dengan kebaikan orang yang soleh yang menggunakan harta tersebut. Namun demikian, keberadaan harta bukan menjadi tujuan hidup. Karenanya, pemilik harta diharapkan tidak lupa mengabdi kepada Allah. Kemudian, yang kedua, kepemilikan. Kepemilikan merupakan al-malkiyah, berasal dari kata al-mil, bentukan dari kata malaka yang liku, malkan, wa mulkan, mikan. Malaka artinya menguasai atau memiliki. Kepemilikan adalah fakta atau status dari pemilikan eksklusif atau kendali atas suatu kekayaan atau properti. Menurut Fatih Ahmad Abdul Karim bahwa kata malkiyah bermakna al-ihtiwa dan al-qudrah, yaitu memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Artinya, hak seseorang dalam menguasai sesuatu dan dibolehkannya seseorang untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara. Kemudian, kepemilikan individu. 1. Kepemilikan individu. Al-Malkiyah Al-Fardiyah adalah izin dari asy-syari kepada individu untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa. Karena merupakan izin dari asy-syari, kepemilikan hanya ditetapkan berdasarkan ketetapan dari asy-syari. Kemudian, kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin asy-syari kepada komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan sesuatu. Selanjutnya, kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslim. Wewenang pengelolaannya diserahkan kepada khalifah sesuai dengan pandangannya. Dan selanjutnya, sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Pertama, bekerja, meliputi aktivitas menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar, menjadi peserol dengan andil tenaga, atau menjadi mudharib, musakoh, mengairi lahan, dan menjadi ajir atau pekerja dalam akad ijarah. Kemudian, yang selanjutnya, pewarisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.
pemberian negara kepada rakyat atau i'ta al-daulah, perolehan seorang atas harta tanpa mengeluarkan harta atau tenaga. Kemudian, perbandingan hak milik pribadi dan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan atas sumber Islam yakni Al-Quran dan Hadis. Secara konseptual, terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam memandang manusia. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai rasional economic man atau manusia ekonomi yang rasional. Sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islam atau Islamic economic man. Islamic economic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Para ulama Islam telah menyepakati bahwa salah satu tujuan terpenting syariah adalah mengurangi kesulitan dan berusaha untuk menjadikan hidup senantiasa setiap manusia menjadi nyaman. Berbeda dengan kapitalisme yang mempunyai karakteristik materialistik